Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau hingga yaumul akhir. Melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi sebelum kita lanjutkan, monggo sareng-sareng kita ulangi dulu sebentar yang kemarin nih. Kita bahas kemarin tentang wudu. Mungkin beberapa ada yang tidak hadir kemarin. Jadi dalam wudu itu ada beberapa rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama apa? Ini niat. Jadi ketika membasuh muka, ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi niatnya ini buat apa wudunya? Atau niat berwudu, bukan sekedar wisuk-wisuk, tapi niat betul untuk berwudu. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka batasannya kemarin dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah janggut. Nih kalau samping nih antara dua telinga ini, termasuk godek. Ini godek ini nggak masuk dalam basuhan muka. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Berarti sikunya ikut dibasuh. Dibasuh ini ikut dicuci. Dan dicuci itu definisinya dialiri dengan air, tidak cukup diusap. Kemudian yang keempat, mengusap rambut. Mengusap rambut itu nanti apakah sebagian rambut atau seluruh rambut. Kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i itu sebagian sudah cukup. Kalau ada wudu sebagian saja itu sudah sah. Kalau mau sunnahnya maka bisa sampai belakang semuanya. Itu akan mendapatkan pahala lebih sunnah. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini dicuci sampai mata kaki, dan lebih baiknya itu sampai betis. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya umatku itu akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya. Wurran muhajjalina min atharil wudu, karena bekas wudu. Sing reta wudu ya, besok di hari akhir, yang tidak pernah berwudu maka tidak bersinar. Yang biasa berwudu maka bersinar. Kata Rasulullah, dijelaskan oleh salah seorang sahabat, siapa yang ingin memperpanjang cahayanya, dia kalau tangan itu gak cuma sampai sini nambah, kaki gak cuma sampai mata kaki tapi sampai betis, maka hendaknya dia memperpanjangnya. Siapa yang pengen diperpanjang cahayanya, maka silahkan dia memperpanjangnya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah ini keenam ini tidak boleh ditinggalkan ketika berwudu. Adapun yang lain, apa hukumnya berkumur-kumur? Hukumnya sunnah. Istinsyak, memasukkan ke dalam hidung, hukumnya sunnah. Wudu dengan 3 kali, hukumnya sunnah. Oh berarti kalau satu kali sudah sah? Nggih, sudah sah. Jadi sudah bisa digunakan untuk sholat. Tapi kalau 3 kali mendapatkan pahala sunnah. Dimulai dari yang kanan dulu, kemudian kiri. Oh berarti kalau kiri dulu sah, tapi sunnahnya kanan terlebih dahulu. Kemudian
beriringan, tidak boleh tidak diputus. Nah, itu sunnah. Nah, begitu seterusnya, banyak sunnah-sunnah dalam wudu. Nah, saat ini sekarang kita masuk bab baru, yaitu pembatal wudu. Pembatal wudu ini ada yang disepakati ulama dan ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita mulai dulu dari yang disepakati oleh ulama. Apa yang disepakati oleh para ulama? Yang pertama adalah apa saja yang keluar dari lubang depan atau belakang. Jadi kemaluan depan ataupun belakang. Nah, ini semuanya membatalkan wudu. Ini baik suci ataupun najis. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan kecuali air mani. Karena air mani itu mewajibkan mandi. Ini. Yang suci ataupun yang najis. Yang suci itu berarti napa contoh dipun? Neker itu suci mboten? Kelelek Pak. Di sisi salah ini itu sebenarnya benda suci gitu. Tapi karena keluar dari belakang maka itu membatalkan. Atau zat atau angin. Nih, apakah itu zat atau angin? Cairan padat, cairan atau benda padat. Semuanya itu membatalkan wudu dari depan ataupun dari belakang. Nih, itu semuanya membatalkan wudu. Apalagi darah bagi ibu-ibu nih. Ini disepakati oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya tidur. Ini tidur. Nah, tidur itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Tidur yang membatalkan itu yang betul-betul tidur. Nah, kalau setengah tidur niku tidak membatalkan. Maka kalau istilahnya para ulama itu tidur dengan posisi tidak mutamakin. Tidur mutamakin itu gimana? Tidur mutamakin itu kalau dia tidurnya itu masih ada kemungkinan dia terbangun, tersadar kalau ada sesuatu. Ngentut kaget. Tapi kalau tidur yang tidak mutamakin itu sudah nggak sadar lagi dia. Ngeler niku. Nah, tapi para ulama membatasi. Kalau diukur dari angler dan tidaknya ini kan susah gitu. Nah, maka lebih mudahnya itu dilihat kalau tidurnya itu dalam posisi duduk ini pantatnya masih menempel di lantai dan tidak memungkinkan dia terjatuh, kecuali kalau ada sandarannya. Kalau ada sandarannya mesti mungkin dibuang gitu, tidak mungkin jatuh. Nah, dia dalam posisi duduk ini dia tidur tapi tidak jatuh. Nih berarti nek ngantuk mengenten tok, kanan kiri depan belakang semata nonton Pak biasa nih. Nah, itu tidur yang tidak membatalkan wudu, tidak usah mengulang wudunya. Tapi kalau tidurnya itu sampai nempel tembok, nempel tembok kan nih, meskipun pantatnya masih nempel di lantai, tapi kalau dia sampai bersandar ke tembok gitu, kenapa boleh ditambah ngorok? Wah, ini itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Kita tidur dengan posisi tidak mutamakin. Tidak mutamakin ini ya dia tidak tersadarkan tadi kalau ada apa-apa nih. Dan para ulama tadi menjelaskan ya, tidurnya itu dia dalam posisi selain duduk, yang pantatnya masih menempel di lantai. Jelas Pak niki sampun? Jelas ya. Berarti nek napa ngeten napa perumahan berarti ya tidur dalam posisi terlentang. Nah niku batal, mengkurep batal, miring batal, lendetan batal. Nah, niku. Jadi posisi mutamakan itu kalau dia duduk ini dia tidak terjatuh. Kalau apa tidak terjatuh kalau dia tidur. Ini tidak terjatuh. Kecuali dia sudah terangkat dari belakang, pantatnya terangkat, kepalanya nempel di lantai, ada beda lagi nih. Itu bisa membatalkan. Kemudian berikutnya adalah hilangnya akal. Akalnya hilang selamanya atau sementara. Hilang akal itu bisa jadi karena mabuk.
karena mabuk. Mabuk bisa jadi karena minum makan sesuatu atau ya menghirup sesuatu. Ini mabuk, hilang akalnya, maka wudunya batal. Atau karena sakit apa mawon ini hilang. Termasuk diantaranya gila dan tapi sedelok. Ada orang gilanya ada waktunya sebentar misalnya. Kenapa itu membatalkan wudu? Karena itu waktu di mana seseorang itu tidak bisa yakin dia itu tidak berhadas. Oh jojo, wis kentut, gitu kan? Hilang akal itu kan tidak tersadarkan, tidak tahu apakah dia sudah kentut atau belum, dia sudah keluar najis atau belum. Maka yang seperti itu membatalkan wudu. Termasuk juga diantaranya pingsan. Nah, pingsan maka dia diulang wudunya. Kemudian menyentuh wanita asing tanpa pembatas. Wanita asing ini sinten? Menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nanti ini menjadi perbedaan nih, saya jelaskan biar nanti tidak terjadi salah paham. Wanita asing itu kalau dalam definisi fikih itu wanita yang boleh dinikahi. Wanita yang boleh dinikahi. Baik sekarang dinikahi atau statusnya sekarang menjadi istri, atau wanita yang halal dinikahi sekarang, atau wanita yang halal dinikahi kemudian istrinya orang lain. Itu nggak boleh dinikahi sekarang. Tapi kalau sudah bisa boleh dinikahi. Ya, itu wanita asing dalam definisi fikih atau wanita ajnabi namanya. Nah, ketika ada sentuhan kulit tanpa pembatas, jadi ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya sentuhan saja itu membatalkan wudu, termasuk sentuhan dengan istri. Nah, ini fikih Pak. Nih, kalau dalam mazhab Syafi'i yang umumnya berlaku di Indonesia ini kan banyak ya pesantren-pesantren pakai mazhab Syafi'i, atau di negara Asia Tenggara rata-rata pakai mazhab Syafi'i, di Malaysia, Singapura, Brunei. Itu sentuhan kulit dengan wanita asing, wanita ajnabi itu membatalkan wudu. Kalau sudah wudu, Bu, ampun, cedah, tidak boleh dekat-dekat dengan suami karena membatalkan wudu. Harus diambung Melayu, Pak. Rung wudu, ya lo diambung, bar wudu malah pergi. Ini takut diambung. Nah ini dalam mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat di mazhab Hambali dan mazhab Maliki itu menyentuh dengan syahwat tidak membatalkan. Kalau tanpa syahwat maka tidak membatalkan. Iku nggih. Lah jenengan pendapat pundi, Pak? Ini kira-kira mengambil pendapat yang mana nih? Aku tak sing penak wae. Mazhab Syafi'i nggih, monggo. Nah, ada yang lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi itu maksudnya adalah berbuat jima. Jadi yang membatalkan itu jima dengan suami. Ya, kalau hanya bersentuhan saja itu tidak membatalkan wudu. Banyak pendapat itu dasarnya Quran kabeh. Semuanya Quran. Siji Quran jira Quran nih. Aula masumun nisa. Itu ayatnya. Aula masumun nisa. Ini atau salah satu yang membatalkan itu adalah la masa. Ini dalam bahasa Arab ini diterjemahkan dalam Imam Syafi'i itu la masa itu menyentuh. La masa itu artinya la masa, menyentuh. Menyentuh ya berarti sentuhan. Sentuhan itu kulit dengan kulit, ini menyentuh. Ayatnya sama, tapi yang lain memahami seperti penafsiran Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas itu menerjemahkan la masa itu dengan jima. Dengan jima. Berarti yang membatalkan itu jima, bukan hanya menyentuh. Tapi ini semuanya pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Maka ya terserah monggo ini mengambil pendapat yang mana ini.
Kita serahkan kepada masing-masing. Kalau aku bermadzhab Syafi'i ya berarti kalau nyentuh istri batal kan kita. Nah, kalau fatwa-fatwa yang datang belakangan, pendapat-pendapat yang datang belakang itu mengikuti pendapat yang sudah dahulu. Oh, ada fatwanya syekh ini, itu dilihat aja dia mazhabnya apa. Itu ternyata dia mazhabnya Hambali. Nah, fatwa itu mengikuti pendapat yang sudah lalu. Tarjih juga seperti itu, mengikuti pendapat yang sudah lalu. Tinggal dia menguatkan yang mana. Karena setiap organisasi sekarang punya apa namanya ya fikih sendiri kadang-kadang. Nah, maka kita sampaikan semuanya biar nanti ya, ini tersampaikan ilmunya. Jadi menyentuh wanita asing tanpa pembatas atau kulit menyentuh kulit. Kalau menyentuh wanita yang bukan ajnabi, menyentuh ibu, menyentuh adik, menyentuh ini sepakat nih ulama tidak membatalkan. Karena itu mahram, wanita yang haram untuk dinikahi, maka tidak membatalkan. Kemudian yang berikutnya, tadi menyentuh, sekarang memegang. Nah, apa bedanya menyentuh dengan memegang? Kalau menyentuh itu sentuhan itu dengan kulit manapun, kulit di sini sampai kulit ujung kaki, ini sentuhan. Kalau sentuhan dari semua kulit kecuali rambut dan gigi. Nah, kalau nyentuh giginya istri ini nggak batal karena itu bukan kulit gitu. Menyentuh rambutnya nggak boleh. Menyentuh wajahnya ditutupi rambut nggak batal. Jadi kalau kulit selain rambut dan gigi dan tulang ini nggak membatalkan. Nah, kalau memegang beda. Kalau memegang itu dengan telapak tangan. Telapak niku pundi? Ya, telapak niku nggih niki. Makanya kalau digabungkan gini yang ada di dalam, nah ini namanya telapak tangan. Yang sini sampai jari. Ini namanya memegang. Bukan sentuhan tapi ini memegang. Berarti kalau sini ya nggak batal. Ya, kalau gue nggak batal. Engko pupune kena menyentuh kemaluan batal terusan itu. Maka bahasanya di sini menggunakan kata, kalau tadi lamasa, kalau ini memegang kemaluan. Kalau bahasa Arabnya massa, memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan. Nah ini sama saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau dewasa, itu semuanya itu membatalkan. Kenapa? Karena itu tempat kotoran. Biasanya itu ada kotoran. Madinah namanya. Madinah itu biasanya di situ itu menjadi pusat atau tempat kotor. Meskipun saat itu sudah bersih, tapi itu ada tempat Madinah. Berpotensi untuk ada najis di situ. Jadi bedanya menyentuh dengan memegang tadi sudah kita. Sekarang yang terakhir juga memegang dubur sama. Dubur itu bagian yang tempat keluarnya, bukan yang samping-sampingnya, bukan, tapi tempat keluarnya, lingkaran tempat keluarnya itu yang dimaksud dengan wamassu ad-dubur. Nah nanti ini meskipun ada perbedaan ulama, itu kita gampangnya aja untuk kehati-hatian. Kita nggak sampaikan semuanya. Perbedaan ulama di sini. Oke, sampai sini ada nggak pembatal yang lain? Ada nggak kira-kira nih? Kalau keluar darah batal tidak nih? Gigit nyamuk, kenapa garuk-garuk, gitu, keluar darah, kepencet nanai betul, keluar nanah, itu tidak membatalkan, Contoh yang lain, kalau dalam mazhab Hambali misalnya, memakan daging unta itu membatalkan. Memakan daging unta itu jadi mazhab Hambali saja. Ada juga yang aneh, yang mungkin kita jarang. Kalau di mazhab Hanafi, ketawa terbahak-bahak. Ini kohkoh ketika sholat itu bisa membatalkan itu. Ini kan mungkin kita jarang dengar nih. Tapi pendapat itu
Ada, jadi para ulama itu ada. Jadi para ulama itu kenapa berpendapat berbeda itu karena menyimpulkan dari Quran dan Sunnah. Kalau kita cari dalilnya sekarang, apa dalilnya sekarang orang mabuk itu membatalkan wudu? Napa dalil ini? Pingsan itu membatalkan wudu ini. Napa dalil dari Quran dan Sunnah, ada tidak? Ada atau tidak? Disebutkan secara pasti kan ini, secara nas gitu. Nggak dikiaskan dengan hilangnya akal. Kalau hadis tentang tidur ada, itu hadis tentang tidur itu ada. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena orang tidur ini akalnya nggak jalan, gitu. Akalnya nggak. Maka maksudnya larangan itu apa? Maksudnya itu dalam hadis itu apa? Banyak perkara fikih yang tidak disebutkan secara nas dalam Quran dan Sunnah. Jadi perkara yang disepakati para ulama itu ya cuma 1/10 masalah agama yang disepakati. Selebihnya itu menjadi perbedaan ulama. Orang Indonesia bingung nih, pergi ke Afrika, di Maroko yang madzhab Maliki kadang-kadang bingung. Tapi itu adalah keluasan ilmu. Apakah kalau terjadi perbedaan ulama itu yang satu Quran Sunnah, yang satu bukan Quran Sunnah? Itu semuanya Quran Sunnah, karena perbedaannya itu adalah dalam hal yang tidak disebutkan secara detail nas Quran dan Sunnah. Maka para ulama itu ahli usia itu menyimpulkan, maka terjadi perbedaan. Kemudian yang berikutnya, ini cukup di sini ikan ini yang biasa terjadi. Sekarang kita masuk dalam hal perkara yang diharamkan saat berhadas kecil. Termasuk juga kalau hadas kecil ya, berarti junub dan haid ya. Karena junub itu hadas besar. Kalau hadas kecil saja itu nggak boleh, apalagi hadas besar. Termasuk juga haid. Yang keduanya harus mandi. Apa saja nggak boleh? Sholat. Jadi ada sholat tapi dosa. Sholat tapi dosa. Sholat dalam keadaan apa? Jelas-jelas dia yakin dia belum wudu, hadas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalian diharamkan, hukumnya diharamkan. La yaqballahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Maka wudu itu penting, syarat sah sholat. Tanpa wudu sholatnya tidak sah dan diharamkan. Dia yakin dia berhadas, dia sholat, ini haram. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu hukumnya seperti sholat. Tawaf hukumnya seperti sholat. Kemudian menyentuh mushaf, tapi boleh membaca, tapi tidak menyentuh. Orang yang berhadas, misalnya adik-adik yang di pesantren mau hafal Quran, pagi, siang, sore, malam itu pegang Quran terus, atau dia hafalan terus, membaca Quran terus. Boleh nggak dia menghafal Quran dalam keadaan dia kentut? Boleh. Atau dia di dalam masjid misalnya. Orang hadas itu kan boleh duduk-duduk di masjid gitu. Dan boleh membaca Al-Quran meskipun dianjurkan, disunahkan untuk berwudu. Tapi kalau pas baca Quran ternyata kentut, boleh nggak dilanjutkan itu Pak bacanya? Wah, kisah tarambu kayak suratnya sidengkas kan? Boleh tidak? Boleh. Karena bukan syarat. Boleh. Tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Orang yang berhadas ini tidak boleh menyentuh, tapi boleh membaca. Terus dia bukain gue kayu. Kalau pakai tangan tidak boleh dia. Kalau berarti buka ini nggak boleh ini.
dalam keadaan najis. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan atau orang yang suci. La yamassul mushafa illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang dalam keadaan suci. Kecuali orang yang dalam keadaan suci, maka tidak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan seperti itu. Meskipun nanti menjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat tadi, kita sebutkan ini yang populer saja. Jadi boleh membaca, orang yang berhadas boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh Quran. Maka menyentuhnya dengan yang lain. Menyentuh boleh nggak kita menyentuhnya di lembar kertas, di lembar kain, ya nggak boleh. Kalau pakai kayu boleh. Kemudian membawa mushaf. Terkait membawa mushaf ini nanti menjadi perbedaan di kalangan ulama. Membawa ini boleh atau tidak. Kalau bawa covernya gimana? Tidak nyentuh kertasnya. Gitu. Tapi yang jelas kalau di mazhab Syafi'i, meskipun itu covernya itu tidak boleh. Karena sama aja itu bagian dari mushaf. Kenapa nggak boleh? Karena sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran. Kalau menyentuh tafsir boleh tidak? Boleh. Selama tulisannya lebih banyak daripada Qurannya, tafsir yang lebih banyak daripada Qurannya, dan itu dianggap sebagai kitab tafsir, maka boleh. Dalam keadaan berhadas boleh menyentuh kitab tafsir, boleh. Tafsir Arab atau Indonesia itu sama saja. Tafsir Arab ataupun tafsir Indonesia sama saja. Itu boleh. Sekarang kan banyak nih mushaf-mushaf yang di sampingnya itu ada tafsir mushaf, tafsir apa? Tafsir ringkas gitu. Itu tulisannya lebih banyak. Maka itu dianggap sebagai kitab tafsir. Bukan mushaf. Dan definisi mushaf itu yang isinya itu Quran. Kemudian yang berikutnya, perkara yang diharamkan karena junub dan haid. Tadi kan hadas kecil. Ya, hadas kecil ini kan apa? Kentut, kencing, berak, terkena najis, itu hadas kecil. Nah, tapi nggak masuk di sini, tidak masuk di sini. Sekarang hanya untuk yang junub dan haid. Tadi termasuk yang pertama tadi, junub dan haid masuk juga. Jadi yang pertama tadi untuk yang hadas kecil ataupun junub ataupun haid. Kalau yang hal ini cuman perkara yang diharamkan untuk junub sama haid saja. Tapi yang berhadas boleh. Yang pertama adalah menetap di masjid. Bagi ibu-ibu yang dalam keadaan haid dan nifas, ini tidak boleh menetap di dalam masjid, duduk di dalam masjid, jagongan dan masjid tidak boleh. Kalau teras boleh, tidak boleh. Kalau teras boleh. Kalau sekedar lewat boleh, tidak boleh. Kalau cuma lewat saja boleh, selama tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid. Ini sudah menjadi kesepakatan 4 mazhab. 4 ulama mazhab sepakat wanita itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Nah, sekarang gimana kalau mau ikut pengajian? Nah, bisa ikut di teras. Nah, berarti sekarang kan nonton TV, kita sudah disediakan TV di terasnya, monggo kalau di terasnya itu boleh. Tapi kalau di dalam masjid itu tidak boleh. Pendapat siapa itu? Ini pendapat 4 mazhab. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat qiraah. Kalau tadi orang yang berhadas itu boleh membaca Al-Quran dengan niat ibadah, itu boleh. Qiraah itu kan ibadah. Maka ibu-ibu yang haid atau bapak-bapak yang baru dalam keadaan junub tidak boleh menetap di masjid. Jadi kalau tidur di masjid, mimpi basah di masjid, langsung segera keluar mandi ini. Mandi keluar, tidak boleh harus ngobrol di masjid, tidak boleh. Karena dia dalam keadaan junub. Nah, harus meninggalkan masjid, bersih-bersih, mandi, baru boleh masuk masjid. Dulu ada seorang ulama, namanya Al-Aiz Ibnu Abdus Salam, itu hidup di kota Damaskus. Beliau masih muda, Pak Sari itu masih muda. Dia sukanya itu anak muda tidurnya di masjid. Itu di masjid. Malam-malam
bangun mimpi ya, mimpi basah, bangun dingin mandi nyemplung nang kolam, itu ada kolamnya nyemplung, tidur lagi ngimpi lagi nyemplung nih. Padahal keadaannya dingin. Kita tahu kan di Suriah yang susu kan kadang-kadang di musim dingin itu kan sangat dingin. Saya pernah tinggal di Yordania itu sama, hampir sama dengan seperti itu. Bisa kadang-kadang sampai 0 derajat, kadang di bawah 0. Bisa turun sampai. Wah, dingin, dalam keadaan dingin. Ini kalau orang nggak paham agama, tidak ada kesadaran dalam beragama. Itu kan sampai mono yang kuai. Kita ini rampungan kan sampai pagi sekalian. Tapi bagi orang yang punya kesadaran beragama, meskipun tadi usianya masih muda, punya kesadaran beragama, tahu hukumnya, dia langsung bergerak ini. Jadi ilmu itu terkadang itu hanya disimpan dalam akal, dalam otak saja, tapi terkadang bisa membangkitkan seseorang untuk berbuat. Nah, itulah kesadaran dalam beragama. Maka anak muda tadi di usia tuanya itu menjadi ulama besar, berawal dari kesadaran dalam beragama. Jadi dia pengen tahunya besar, akhirnya belajar ke sana kemari. Setelah itu belajar kepada ulama, menjadi ulama besar di Suriah, di Damaskus, di Syam. Dan setelah itu karena ada ujian dan cobaan, pindah ke Mesir menjadi ulama besar, terbesar di Mesir ketika itu, yang nanti menjadi pionir pertama untuk mengusir penjajah kaum Tatar itu. Anak muda tadi ya, belajar dari usia muda. Nah, itu kesadaran dalam beragama. Nah, ini kisah. Maka tidak boleh membaca dengan niat qiraah. Maksudnya gimana? Ketika membaca Quran, ibu-ibu yang haid, ini bapak-bapak yang dalam keadaan junub, ini, atau ibu-ibu juga, itu tidak boleh membaca Quran dengan niatan ibadah. Karena baca Quran itu macam-macam. Ada yang niatnya itu qiraah, ibadah. Ada yang niatnya untuk mengajar. Ada yang niatnya untuk murojaah, mengulang hafalan. Ada yang niatnya itu hanya ya beda-beda gitu. Kalau niatnya itu untuk mengajar, misalnya ibu guru nih harus mengajar di kelas, ini guru agama, pelajaran Quran, hadis, gitu kan. Kalau nggak dibaca ya, maka karena niatnya itu mengajar, maka niatnya bukan qiraah. Karena qiraah itu nanti niatnya ibadah untuk mengharapkan pahala dari itu, dari Qurannya, dari bacaannya. Jadi kalau niatnya hanya mengulang hafalan supaya tidak lupa, niatnya itu hanya untuk belajar, niatnya untuk mengajar, ya maka itu tidak mengapa. Dan membaca di sini adalah melafadzkan dengan lisannya, itu membaca. Kalau hanya di batin, ini buatan membaca. Jadi Quran ditaruh di depan sini, kalau dia baca dengan hatinya, itu tidak dianggap qiraah. Itu bukan membaca, itu namanya apa? Batin kan. Karena definisi membaca qiraah itu ya dilafadzkan. Termasuk bacaan sholat itu harus dilafadzkan dengan lisan. Kok sholat kok iki lambene mboten obah, berarti ora maca gitu. Aku semua nang ati itu bukan baca, itu batin namanya. Ini itu membatin. Dia batin namanya. Yang dianggap membaca itu adalah menggerakkan lisannya. Dia dengar sendiri. Ya, sendiri dia dengar. Alhamdulillah. Itu membaca. Ya. Ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Bacaan jahar itu didengar orang lain. Kalau bacaan sir itu hanya didengar dia sendiri. Maka kalau sholat sendiri ya tetap baca, tapi didengar diri yang mendengar dia sendiri. Ampun, takbir nggih mboten. Iki sholat apa ubah ini? Ya, ini gerakan sholat, tapi tidak ada bacaan sholat. Ya, karena membaca itu dengan nah ini perkara yang diharamkan karena junub dan haid. Tidak boleh menetap di dalam masjid lama dan membaca Al-Quran dengan niat qiraah. Nah, yang terakhir adalah untuk yang haid ini lebih banyak kan. Kalau haid tadi paling banyak. Ini untuk haid saja tadi. Ditambah lagi dengan apa? Tidak boleh berpuasa, maka dosa. Untuk yang dalam keadaan haid niat puasa ibadah dosa. Termasuk toharoh, wudu dengan niat ibadah. Kalau wudu sekedar bersih-bersih boleh. Ibu-ibu ini kalau wudu dengan niat ibadah tidak boleh juga. Kalau dalam keadaan haid. Berjalan di dalam masjid jika dikhawatirkan mengkotori. Kalau dia khawatir mengotori masjid maka nggak boleh. Tapi kalau tidak khawatir harus ditutup rapat.
apalagi ada wingnya, bisa rapat nih ya, maka boleh kalau sekedar lewat, tapi tidak boleh duduk-duduk di masjid. Di emperan boleh. Nah, yang nggak boleh berikutnya adalah ditalak nih bapak-bapak. Ini tidak boleh mentalak istri ibu-ibu dalam keadaan haid. Karena itu talak yang tidak dibolehkan. Ya, meskipun nanti jatuh talak juga, tapi itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ini nah, kalau bisa ya dalam keadaan suci ataupun haid ya nggak usah talak. Ini kalau harus dengan talak maka ditunggu waktu suci. Dalam keadaan haid ditunggu dulu waktu suci. Kalau sudah suci baru boleh mentalak. Ini namanya talak sunni. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Talak dalam waktu haid namanya talak bid'ah yang dilarang. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah ini istimta dan mubasyarah antara pusar dan lutut. Nah ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu aja. Kalau yang adik-adik nggak usah. Apa itu istimta, mubasyarah pun paham dari Pak? Belum, diperjelas ini Bu. Kenapa harus dirinci? Pokoknya yang enak gitu. Bapak-bapak ibu-ibu, istimta itu ya pokoknya yang enak-enak. Mubasyarah itu ya bisa dengan ciuman, dengan pelukan dan yang lain, kulit dengan kulit. Nah ini itu antara pusar dan lutut. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau mau pendapat yang lebih enak, ini pendapat Imam Nawawi misalnya, atau pendapat dalam mazhab Hambali Imam Ahmad, itu membolehkan semuanya boleh kecuali satu, lubangnya. Oke. Dalam keadaan haid ini ditutup, ini boleh semuanya kecuali lubangnya. Ini pendapat yang ringan. Pendapat yang ringan. Kalau pendapat yang abot nih, tapi tadi juga ada yang mensyaratkan kalau orangnya itu memang orang yang yakin betul dia tidak akan terjerumus. Karena kadang-kadang itu kalau sudah gitu kan tidak bisa mikir lah, gitu. Kalau dia betul-betul bisa menahan diri maka boleh semuanya kecuali. Tapi bagi orang yang dikhawatirkan, nah kayak pendapat ini yang tepat antara lutut dan pusar, ya antara lutut dan pusar ditutup sarung nopo cari kawan. Oke, nah ini yang tahu ibu-ibu, Oke, nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Ini dulu. Istimta dan mubasyarah. Membaca pakai HP ya, HP itu mushaf atau bukan? Nih, bukan mushaf, HP itu bukan mushaf. Tapi ketika dibuka aplikasinya, wallahu a'lam, bagaimana pendapat para ulama saya belum mendalami lagi. Coba nanti di waktu kalau ada kesempatan kita carikan dulu. Tapi saya nggak bisa menjawab hari ini untuk memastikan. Karena nggak bisa, saya nggak boleh berpendapat. Apakah ketika ketika aplikasi Quran itu dibuka, apakah dihukumi seperti mushaf atau tidak? Nggak nih. Kalau pas ditutup kan dia bukan mushaf. Tapi ketika aplikasi dibuka dan dibaca, nah nanti kan otomatis kita geser-geser nih. Apakah itu berlaku hukum mushaf atau tidak? Itu kan ya. Nah, insya Allah nanti kita akan carikan. Cukup karena sudah masuk isya ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.